Halo yuk, kita berjumpa dalam YFC. Kali ini tulisan dari Pendeta Yesi Irawan akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, dengan tema menggapai prestasi, kita mau sama-sama merenungkan Mazmur 149. Tapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah momen ini sebagai momen di mana Tuhan menyapa setiap kami. Agar kiranya kami bukan hanya dapat belajar sesuatu, tapi sungguh-sungguh disentuh dan dikuatkan oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mohon di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ayat yang jadi pusat perenungan kita adalah dari Mazmur 149, ayatnya yang keempat, yang menuliskan demikian. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia akan memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Nah, yuk, kita perlu kenalan dulu nih dengan seorang perempuan bernama Katherine Johnson. Dia adalah seorang perempuan berkulit hitam yang lahir tahun 1918. Dia berprestasi di bidang matematika, bahkan berkontribusi pada kesuksesan program penerbangan pesawat luar angkasa Amerika Serikat, termasuk saat pendaratan Apollo 11 di bulan. Di balik prestasinya, ternyata dia punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dan karena itulah dia mampu bertahan di tengah diskriminasi baik rasial, gender, serta dia menunjukkan prestasi yang mengagumkan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Mazmur yang tadi kita baca merupakan nyanyian kemenangan bagi umat Israel. Latar belakang nyanyian itu adalah masa ketika umat Israel mengalami penindasan oleh suku-suku di sekitarnya. Mereka berseru kepada Tuhan di tengah situasi itu, dan Tuhan memberi kemenangan, pembebasan, serta keadilan pada mereka. Karena itu mereka menyadari bahwa kemenangan mereka atau suku-suku lain terjadi berkat pertolongan Tuhan. Mereka pun bersuka cita atas pertolongan itu. Mereka memuji, mengagungkan nama Tuhan dengan tari-tarian, alat musik, gambus, dan kecapi, rebana dan kecapi. Nah, ya, dari kisah Katherine Johnson dan juga pemazmur tadi, kita bisa belajar setidaknya dua hal. Yang pertama, kita belajar mengenai pentingnya keteguhan hati untuk meraih kemenangan dan prestasi sekalipun mungkin kita mengalami tekanan atau diskriminasi dalam lingkungan kita. Kedua, kita belajar tentang kerendahan hati untuk mengakui bahwa semua prestasi kita merupakan anugerah dan berkat pertolongan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Dengan kesadaran itulah kita akan bisa hidup dalam rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya yang perlu kita jawab adalah, kenapa umat Israel bersuka cita? Lalu untuk kita sendiri, dan kita perlu jawab dalam hati kita masing-masing, apa saja sih tekanan yang kalian alami, yang kita alami di lingkungan pekerjaan atau perkuliahan atau lingkungan di sekitar kita? Kita bisa merenungkannya dalam-dalam, dan dengan itu kiranya kita dikuatkan untuk berteguh menggapai prestasi bersama dengan Tuhan yang menyertai. Mari kita berdoa. Makasih banyak Tuhan untuk sepercik pengingat bagi kami, agar kami bisa teguh di tengah tekanan yang mungkin menerpa kami, dan juga agar kami bisa menyadari dengan rendah hati bahwa semua bisa terjadi gak terlepas dari Tuhan yang menyertai. Kiranya kami dikuatkan untuk menghadapi apa yang jadi bagian kami. Maka kami mohon semuanya dalam Kristus Yesus, teladan kami. Amin. Demikianlah YFC kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ya kepada teman-teman yang lain. Tuhan menyertai kita.